Jumpa lagi Bapak Sekolah, kita akan belajar yang berikutnya tentang cara pengisian penilaian observasi kelas melalui format B. Bapak Ibu bisa membuka di aplikasi PMM di pengelolaan kinerja. Di sini ada tampilan baru Bapak Ibu. Di sini ada pelajari panduan. Di sini ada surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu bisa mendownload dengan mengklik tanda yang seperti ini. Kita buka Bapak Ibu. Di sini ada beberapa fitur di sini ya, yang digunakan oleh kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non-ASN. Kemudian ini untuk mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah. Di sini ada beberapa poin penting, diantaranya sampai 1 Februari 2004 itu ada 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai atau SKP periode Januari-Juni 2004. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Untuk yang kedua, yang B di sini, bahwa aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN, artinya ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN, karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, di sini di poin yang ini Bapak Ibu, di poin yang ketiga, pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN, baik guru dan kepala sekolah, melakukan penyesuaian sebagai berikut. Pemberian TPP dalam periode Januari-Juni menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 melalui aplikasi e-kinerja BKN atau sumber data lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian pemberian TPP dalam periode Juli sampai Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Ya, kemudian yang selanjutnya, di sini di nomor 7607-B1-HK03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Di sini yang terpenting Bapak Ibu tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 8 kalau dalam tampilan atau di pasal 13 ayat 5. Ini pasal 13 Bapak Ibu. Pelaksanaan observasi kinerja dalam menjalankan tugas guru sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2. Ini yang untuk pasal 13. Kita cari yang poin ke-5. Nah, ini. Bahwa pelaksanaan observasi kinerja sebagaimana dimaksudkan menggunakan rubrik yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Untuk lampirannya, Bapak Ibu bisa mencari di halaman 16. Nah, di sini rubriknya itu ada formulir A, formulir B, formulir C, dan yang terakhir adalah formulir D.
Untuk formulir A, di sini adalah diskusi persiapan observasi kinerja guru. Di sini dilakukan pada bulan Februari. Kemudian untuk video ini nanti akan mengacu pada formulir B, yaitu pelaksanaan observasi kinerja guru. Di sini di aturan ini, di lampiran ini sudah ada petunjuk, misalkan nama guru diisi dengan nama, kemudian kepala sekolah, dan seterusnya. Ini formatnya seperti ini. Kemudian di formulir C, ada tindak lanjut. Ini untuk guru seperti ini, kalau kepala sekolah berarti tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah. Kemudian yang terakhir adalah lampiran D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Di sini juga ada petunjuk cara pengisian dari nomor 1, misalkan diisi dengan nama guru yang diobservasi, kemudian yang kedua diisi nama kepala sekolah yang diobservasi, yang mengobservasi, kemudian periode dan seterusnya. Lampiran D ini menjadi bukti dukung untuk penilaian kinerja baik guru maupun kepala sekolah seperti yang tercantum dalam halaman 49. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk penilaian kinerja, bukti dukung rencana hasil kinerja guru atau RHK, bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru menggunakan formulir D. Untuk bulan Maret ini, kita fokuskan pada pengisian formulir B, yaitu pelaksanaan observasi kelas. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan format Excel dengan mengadopsi dari lampiran tadi. Ini contoh formulir kosong menggunakan format Excel. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Word seperti ini. Formatnya sama dengan lampiran tadi. Tinggal semudahnya Bapak Ibu dari masing-masing dari Excel maupun Word di sini punya kelebihan tersendiri. Misalkan untuk Excel bisa dalam satu file ini diisi untuk beberapa guru. Kemudian dari formulir Word ini kita bisa mengisi, kemudian mengcopy untuk guru yang berikutnya. Cara mengisinya, yang pertama ini contohnya untuk mengisi formulir dari Bu Siti Rohayatun. Ini ya. Kita bisa ketika masuk dalam pelaksanaan observasi kelas, kita menyiapkan ini, diberi nama, kemudian ini untuk nama guru, kita isi namanya, misalnya Bu Siti Rohayatun SPD. Kemudian nama kepala sekolah diisi, misalkan Komaria SPD SD MPD. Kemudian periode kita isikan Januari sampai Juni 2024. Kemudian tempat, misalkan di kelas 2 atau di ruang kelas 2. Hari tanggal menyesuaikan jadwal, waktu juga sama. Kemudian ini mengambil dari lampiran Permendikjen tadi, bahwa tujuannya guru menggunakan rubrik observasi kelas sebagai tujuan dalam mempelajari perilaku yang akan ditampilkan pada observasi kinerja. Kepala sekolah mencatat bukti perilaku dan penilaian efektivitas perilaku yang ditampilkan guru selama observasi kinerja beserta kita buka kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Di sini ke perencanaan. Kita klik tombol periksa. Di sini kita akan melihat untuk perencanaan dari Ibu Siti Rohayatun. Kita klik selengkapnya. Di sini kita cari RHK yang nomor 1. Mempraktikkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Di sini tinggal kita ketik, kemudian kita masukkan pada wordnya Bu Siti Rohayatun. Jika sudah, kita akan masuk ke fokus perilaku. Di sini ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Kemudian ada penilaian observasi,
belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif, kemudian catatan. Fokus perilaku ini mengacu pada indikator. Caranya kita buka pada pengelolaan kinerja yang bersangkutan. Ya. Kalau tadi kita membuka perencanaan, kita ke lakukan penilaian. Kita cek daftar guru, kemudian kita cari nama yang bersangkutan. Klik pada nilai. Karena ini kemarin sudah dikumpulkan, akan muncul tampilan seperti ini. Klik nilai. Di sini Bapak Ibu untuk memudahkan, boleh membuka dari rubrik observasi, boleh membuka dari cek rincian. Bapak Ibu tinggal membuka cek rubrik observasi. Kita bisa langsung mengisi dari indikator yang pertama. Di sini kita copy, masukkan ke word yang bersangkutan. Ini di poin yang ke-1. Supaya selesai semua, Bapak Ibu bisa langsung mengcopy. Perilaku yang dianjurkan kita copy. Kemudian kita tempelkan. Kemudian perilaku yang dihindari kita juga sama. Kita copy. Kemudian tempelkan. Kemudian untuk memudahkan, kita biar tidak bolak-balik membuka, kita masukkan semuanya. Indikator kedua. Kemudian kita masukkan perilaku yang dianjurkan. Kemudian perilaku yang dihindari. Kemudian indikator yang ketiga. Kita copy seperti indikator ke-1 dan kedua, termasuk perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Bapak Ibu ketika mengcopy ini, misalkan file mau di print dulu, sebelum observasi ini disiapkan dulu juga bisa. Nanti Bapak Ibu baru memasukkan ke dalam aplikasi PMM juga bisa. Sifatnya fleksibel, semudahnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk semua Bapak Ibu. Tinggal kita, kalau sudah melakukan penilaian pada aplikasi PMM, kita masukkan hasilnya. Atau misalkan kita lupa, kemarin kita menilainya apa, kita bisa membuka lagi di cek rincian. Nah, di sini kita kemarin menilai dilakukan dan efektif, berarti tinggal kita centang. Ya, di sini kita cari simbol tanda centang. Nah, jika sudah, kita masukkan catatan yang kemarin. Ya, kita tambahkan catatan, tinggal mengcopy dari yang kemarin kita buat. Contohnya ini. Guru sudah memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik secara efektif. Kita copy, kita masukkan pada catatan indikator yang pertama. Udah kan Bapak Ibu? Kemudian kita ke indikator yang kedua. Kita masukkan penilaian. Oh ya, sebelum ke sini, Bapak Ibu yang tidak dilakukan, Bapak Ibu bisa memberikan tanda strip. Ya. Kemudian kita ke indikator yang kedua, kita mengacu ke penilaian kemarin. Kemarin kita menilai dilakukan tapi belum efektif. Berarti kita nanti centang pada dilakukan dan belum efektif. Kemudian catatannya kita copy. Kita masukkan pada form. Ya, kita centang. Kita cari tanda centangnya. Kemudian catatan kita kopikan di sini.
Guru sudah memberikan contoh yang kontekstual namun belum relevan dengan keseharian peserta didik. Sama seperti tadi, yang tidak dicentang kita beri strip. Indikator yang ketiga kita juga sama. Kita mengacu pada hasil penilaian kinerja yang kemarin. Kita lihat indikator yang ketiga. Kita kemarin menilainya dilakukan dan efektif. Berarti nanti kita centang pada dilakukan dan efektif. Kemudian catatannya kita kopikan Bapak Ibu. Di sini kita masukkan pada form indikator yang ketiga. Di sini dilakukan dan efektif. Nah, kita centang. Kemudian diberi strip-strip pada yang tidak terisi. Ya, kemudian catatannya kita kopikan. Jika sudah, Bapak Ibu sudah mengisi penilaian pada form B untuk masing-masing indikator serta memberi catatan. Yang terakhir yaitu menuliskan rekomendasi. Bapak Ibu jika sudah mengisi yang di aplikasi PMM, Bapak Ibu bisa langsung mengcopy rekomendasi. Di sini rekomendasinya tinggal kita copy. Kita masukkan pada kolom rekomendasi. Sudah kan Bapak Ibu? Copy di sini kita copy dulu, baru kita masukkan di sini ya. Guru mempelajari. Nah, guru mempelajari konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Kita cek kembali dari atas. Penilaian pada formulir B. Nama guru sudah terisi. Kepala sekolah sudah, kemudian rencana hasil kinerja, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat kepala tabel ini sudah otomatis terisi ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir tabelnya nanti terpotong. Kemudian untuk tulisan Bapak Ibu bisa cermati. Di sini di formulir sebelum kita mengisi itu menggunakan Arial 12. Kemudian kita mengcopy, di sini berubah menjadi yang lain. Untuk memudahkan, Bapak Ibu bisa langsung mengubahnya. Bisa menggunakan Ctrl A, seperti ini. Kemudian ubah menjadi Arial. Kemudian ukurannya atau size-nya 12. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bentuk tulisannya sudah sama dari atas sampai bawah. Ada yang berwarna atau yang tebal, bold. Bapak Ibu bisa mengubahnya menjadi tidak tebal dengan menekan klik Ctrl B atau huruf B yang ini. Nah, otomatis tulisannya sudah sama. Jadi untuk pengisian formulir B sudah selesai. Jika sudah semuanya Bapak Ibu, bisa dilengkapi dengan misalkan disetujui oleh kepala sekolah atau penilai, kemudian dilengkapi dengan tempat, tanggal pembuatan, kemudian guru yang dinilai. Bapak Ibu juga bisa merapikan, misalkan ada yang belum rapi, bisa dirapikan lagi. Untuk tempat tanggal, Bapak Ibu bisa mengisi di sini, diganti, misalkan SD-nya SD Negeri 1 Kewangunan, berarti Kewangunan. Ya. Diisinya tanggal 7 Maret 2024. Kemudian kepala sekolah diisikan di sini. Bapak Ibu juga bisa langsung mengopi atau menuliskan langsung. Misalnya Komaria SPD
SD MPD. Kemudian di sini nama gurunya, nama guru yang dinilai. Bapak Ibu bisa menuliskan, mengcopy dari atas juga boleh. Di sini misalkan Ibu Siti Rohayatun SPD. Bapak Ibu bisa menambahkan nick-nya. Misalkan atau bisa punya Bu Siti Rohayatun karena belum ada NIP, Bapak Ibu bisa memberikan tanda strip. Atau NIP kosong saja nggak apa-apa. Ini sudah selesai untuk pengisian formulir B, Bapak Ibu bisa mencermati lagi. Nah, ini ya. Jadi, untuk pengisian formulir B sangat mudah Bapak Ibu. Boleh dilakukan sebelum mengisi di aplikasi PMM atau setelah mengisi aplikasi PMM kita tuliskan di sini. Tinggal semudahnya Bapak Ibu. Boleh menggunakan Word, boleh menggunakan Excel. Intinya sama, mengacu pada rubrik perilaku, kemudian RHK yang dipilih guru. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti untuk file kosong dan file contoh isian ini nanti akan saya lampirkan di kolom komentar YouTube saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa nantikan YouTube kami yang berikutnya tentang tindak lanjut hasil observasi.